حي على Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina nabiyil huda al-mustafa al-mujtaba wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar karya Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Pada pekan lalu kita telah membahas masalah qiraatul Quran dan masul mushaf dan hamil mushaf terhadap perempuan yang mengalami haid, perempuan yang sahih mengalami haid ataupun nifas. Dan kita telah menyebutkan bahwasanya membaca Al-Quran, membaca Quran yang lebih tepat adalah diperbolehkan bagi yang haid maupun nifas. Pengkiasan dengan junub itu tidak tepat, dan hadis yang melarang la yaqra, yaitu hadis yang berbunyi la yaqra'ul junub walal haidhu syai'an minal Quran, hadis ini dhaif, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan juga itu berlawanan dengan hal yang masyru' terhadap hamba Allah yang sangat dianjurkan hariannya penuh dengan bacaan Al-Quran. Maka orang yang haid ataupun nifas tetap diperbolehkan atau dianjurkan pada mereka untuk membaca Al-Quran. Kecuali kalau memegang Al-Quran langsung, maka itu tidak diperbolehkan oleh mereka. Wallahu a'lam. Kemudian di antara muharramat atau mamnu'at atau yang dilarang terhadap perempuan haid dalam mazhab Syafi'i, wa dukhulul masjid. Perempuan haid atau nifas masuk masjid itu dilarang dalam mazhab Syafi'i. Dikatakan di sini wa dukhuluhal masjida in hasala ma'ahu julusun aw lubthun walau qa'imatan aw taraddadat haruma 'alaiha dzalik. Perempuan haid atau nifas masuk masjid. Kalau masuk masjidnya itu terwujudkan adanya julus, duduk. Kayak antum duduk. Kemudian juga lubth, menetap. Lama gitu dalam. Walau qa'imatan, walaupun berdiri tapi labithah, yaitu dia berdiri tapi lama. Misalnya di dalam masjid, dalam ruangan masjid ada majalah dinding, dan dia menatap majalah dinding itu lama sampai sejam. Maka ini dilarang dalam fikih Syafi'i. Au taraddadat, atau bulak-balik. Mondar-mandir. Harum 'alaiha dzalik, maka haram hal seperti itu, kata Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Li'anna al-junuba yahrumu 'alaihi dzalik. Karena orang junub aja enggak boleh melakukan itu. Wala syakka anna hadatsaha ashaddu minal janabah, dan tidak diragukan lagi bahwasanya hadas besar ini lebih besar daripada hadas junub. Itu hadas kecil junub itu. Afwan, astagfirullah. Junub hadas besar. Hanya saja tingkat kebesarannya tidak sama dengan haid dan nifas. Maka kalau misalnya orang yang lagi junub dia dilarang untuk masuk masjid, apalah lagi dengan orang yang sedang haid. Wa in dakhalat marratan. Nah, di sini pembahasan berikutnya. Wa in dakhalat marratan fas-sahihu al-jawazu kal junub. Kalau misalnya dia masuk ke masjid itu cuman lewat doang, maka yang sahih adalah boleh, sebagaimana juga orang yang junub. Jadi orang junub itu bukan mutlak total nggak boleh lewat masjid, nggak. Dia boleh lewat sebentar di masjid, boleh. Apalagi kalau ada hajat, nggak masalah. Ya,
Tapi antum jangan praktekin dalam masjid. Coba aja Pak, antum lagi junub keluar rumah, terus antum masuk masjid lewat gitu aja, boleh nggak? Boleh. Siap menghadapi challenge ini? Siap menghadapi tantangan ini? Antum rekam video nanti biar ana viralin. Maka boleh. Wa mahallul khilaf. Nah, sekarang kita menuju ke mahallul khilaf. Spot khilafiyahnya di mana? Ada khilafiyah di masalah ini. Idza aminat alla tulawithal masjida bi an talajjamat wastathfarat fa in khafat at-talwith haruma bila khilaf. Maka di sini ada masalah khilaf di sini. Yang jadi perselisihan adalah kalau perempuan haid ini tidak mengotori masjid, tapi dia dia talajjamat menutup bagian haidnya itu, wastathfarat dan juga dia memakai pembalut. Kalau dia takut mengotori lantai masjid, maka haram di masjid tanpa khilaf di antara ulama, semuanya haram, mengharamkan. Gitu ya. Berarti di sini ada khilaf. Ketika apa? Ketika dia sudah memakai pakaian yang tepat dan benar, tidak berceceran jadinya. Beda dengan zaman dulu, sekarang sudah ada apa namanya? Pembalut. Udah ada pampers, pembalut dan semisalnya. Ya. Wallahu alam di sini. Boleh jadi mereka melarang perempuan haid atau nifas menetap di masjid atau berlama di masjid, baik duduk maupun berdiri, disebabkan apa? Khawatir mengotori masjid, itu sebabnya. Ya, dalam syariat Islam, dalam syariat. Ketika ilat itu hilang atau potensi ilat itu hilang, maka hukum kembali ke asalnya. Boleh. Makanya wallahu alam, mungkin ini menyelisih mazhab Syafi'i dan tidak masalah, karena anda lebih condong dalam masalah ini pendapat apa? Bahwa saya perempuan haid atau nifas yang mana dia itu memakai pembalut yang tepat, nyaman dan tidak akan bocor keluar. Maka yang seperti ini wallahu alam diperbolehkan duduk di masjid, dalam masjid, ikut kajian, fadhil, boleh. Dan itu kondisi perempuan zaman sekarang. Ya, karena sudah ditahan, ditampung dengan itu dengan baik. Kemudian qala Ar-Rafi'i wa ghairuhu, berkata Ar-Rafi'i dan lainnya, wa laysa hadha min khasiyatil haid, bal man bihi salasul baul aw bihi jirahatun nadhakhah wa yakhsha min mururihi at-talwith laysa lahu al-'ubur. Ini juga sama seperti apa? Seperti, atau ini bukan sebelumnya ya kawan, sebelumnya. Permasalahan khilaf itu ketika apa? Cuman sekedar lewat. Ya, kalau sudah lewat, ya boleh. Tetapi ketika lewat dan dia khawatir bisa berceceran itu, maka nggak boleh lewat. Tapi sekarang kata Rafi'i, ini bukan khusus dalam masalah perempuan haid saja, melainkan dalam masalah salasul baul. Salasul baul yaitu penyakit yang melazimkan kencing terus, bertalian. Pengen kencing lagi, ini salasul baul. Salasul baul. Au bihi jirahatun nadhakhah, atau ada bekas operasi atau bekas luka yang masih basah. Apa bahasanya kita enak? Tadi saya subau beser katanya. Atau memiliki luka yang masih mengalir. Luka yang masih mengalir, yang darahnya bisa bercecer di masjid. Ya, wa yakhsha min mururihi at-talwith, maka dia khawatir kalau dia lewat ini bakal mengotori masjid. Laisa lahul 'ubur, maka tidak boleh dia lewat situ, cari tempat lain.
Ya. Taib, walau kana na'lu dakhili mutanajjisan wa yatanajjasu minhu al-masjidu li rutubatin najasah falyudallikhu thumma liyadkhul hadha dalk wajibun yahrumu tarkuhu. Kalau misalnya nih pakai sendal, orang masuk masjid pakai sendal dan di sendal itu mutanajjis, kena benda najis. Ya. Wa yatanajjasu minhul masjidu li rutubatin najasah. Dan masjid ini bisa kena najis semua karena apa? Kotorannya itu, najisnya dalam sendal, di sendal itu masih apa? Basah. Apa contohnya? Antum menginjak apa? Tai kotok misalnya. Nggak? Majmu'ah dari tai kotok. Tahu tai kotok nggak, kawan? Orang Betawi pasti tahu. Kotok, kalian tahu kotok? Kotok kan ayam kan ya? Unggas ayam. Nah, antum lewat dekat kandang ayam. Yang di situ ada koleksi banyak dari tai kotok itu. Antum jalan sedikit-sedikit, cepret, kayak di lumpur. Dan ternyata itu majmu'ah dari tai kotok kiyun, yaitu ada di bawah sendal antum. Dan di zaman Nabi SAW diperbolehkan sholat pakai sendal kan? Di sini kalau misalnya sendal antum masuk masjid, na'al antum mutanajis, karena dalam mazhab Syafi'i tai kotok mutanajis. Dalam mazhab Syafi'i semua tinja binatang semua najis, termasuk tai kotok. Maka masjid ini bisa kena najisnya gara-gara tai kotoknya masih fresh from the oven. Masih agak cair dan bisa mejret dan kemudian bisa meluas lah. Dan bisa mengecap di lantai-lantai. Maka hendaklah dia hendaklah dia kikir itu semua, habisin. Tsumma liyadkhul, kemudian dia masuk. Ya, wa hadzal dalk wajibun yahrumu tarkuhu. Maka pengikiran seperti ini, pembersihan seperti ini wajib. Nggak boleh dilewatkan, nggak boleh ditinggalkan. Ya. Apakah boleh zaman sekarang antum masuk ke masjid pakai sendal? Kan nggak ada peraturannya. Ada nggak di jendela atau di pintu terus dilarang pakai sendal di masjid? Nggak ada kan? Ada tulisannya cuma batu suci aja. Batas suci. Kalau nggak tulisannya, nggak ada batasnya berarti. Antum lewat, masuk ke dalam pakai sendal. Kalau bisa yang bermerek. Neckerman misalnya. Neckerman itu apa? Sendal. Nah. Atau Ager. Nah. Jangan Aiwa, Sony, itu merek. Taib, masuk kemudian. Ini bukan masalah najis atau enggak. Boleh apa enggak? Asalnya boleh kan? Tapi ternyata di zaman sekarang semua udah pakai lantai. Pakai karpet. Mahal. Karpet itu nyuci juga repot. Nyuci laundry mahal. Makin tebal makin mahal. Kira-kira ketika antum pakai sendal, orang bakal noleh enggak? Pasti. Kemudian DKI bakal curiga nih, pasti bawa apa-apa nih, jangan-jangan di sendalnya nih kotor nih. Terbawa oleh-oleh dari luar lagi, barang impor. Maka boleh nggak boleh, karena madharatnya lebih besar. Walaupun asalnya boleh, tapi menjadi tidak boleh karena konteks zaman dan uruf kita. Kecuali kalau antum punya masjid sendiri, jemaah antum sendiri, dan mereka semua sami'na wa ata'na, fadl antum pakai sendal. Dan fadl mereka semua pakai sendal. Iya. Begitu. Antum bisa coba aja. Gimana rasanya atau gimana perihnya kehidupan setelah pakai sendal di dalam masjid. Ya. Apa yang terjadi setelahnya? Fadl. Tapi antum akan selamat, nanti enggak bakal dikeroyokin orang ketika antum pura-pura jadi orang gila. Insyaallah selamat. Taib. Nah di situ. Jadi nggak boleh. Berarti ikhwan, ada beberapa hukum
yang hukum syar'i asalnya itu boleh, sunnah atau misalnya, tetapi dalam beberapa kondisi dalam konteks zaman itu tidak bisa diamalkan. Dan itu maklum. Itu wajar. Ya wajar. Contohnya apa? Abu Bakar punya putri Aisyah, ya. Nikah sama Nabi usia berapa? 6 tahun. 6 tahun. Dan baru Nabi SAW campuri usia 9 tahun. Kalau ada sekarang orang, dan itu Nabi SAW usia di atas 40 kan? Di atas 40 nikah sama gadis usia 6 tahun. Kalau misalnya sekarang ada orang 45 tahun nikah sama gadis usia 6 tahun, gimana kira-kira? Ramai, viral. Dan bisa masuk nanti pengadilan. Ada aja urusannya. Pokoknya kalau ada tentang Islam, kalau bisa diganggulah Islam itu. Gitu aja. Terjadi. Ya. Apa hukum nikah dengan bocil perempuan 6 tahun sekarang? Hukum bisa haram. Hukumnya bisa haram. Asal hukumnya apa? Boleh, halal. Nabi SAW mempraktekannya. Tapi kenapa bisa jadi haram? Karena konteks zaman yang tidak memungkinkan untuk mewujudkan ini. Paham di sini, kawan? Antum punya anak usia 20 tahun. Antum jodohin kepada akhwat gadis kecil sekali, belum balik, usia 6 tahun. Orang bakal memfitnah gak? Kena fitnahnya itu. Dan orang pasti akan makin menganggap jelek syariat ini. Dan dianggap apa pedofil apa namanya itu. Bahaya. Akhirnya jelek Islam kita. Dianggap jelek oleh mereka. Oke, itu. Ya. Maka ada beberapa hal di zaman ini yang memang asal hukumnya boleh tapi jadi haram. Taib, hukum nikah siri hukumnya boleh tidak? Boleh. Nikahnya sah secara akad selama syarat-syaratnya tertunaikan. Tapi umumnya sekarang nikah siri malah haram. Kenapa? Karena bisa menimbulkan madarat yang lebih besar dan kezaliman, berpotensi. Ya, maka bisa menjadi dilarang. Tapi hukum asalnya boleh dan sah. Pun kalau nikah siri sekarang dia pun dilarang oleh kita misalnya karena pemerintah tidak mensahkan, kemudian akan terjadi tudingan. Kalau terjadi nikah siri, sah atau tidak? Sah walaupun tidak boleh. Jadi tidak bolehnya itu bukan karena zat nikah sirinya, tetapi karena ada faktor luar yang ada di zaman ini yang membuat seseorang tidak memungkinkan untuk melakukan hal seperti itu. Ya, begitu. Kemudian di antara yang dilarang juga wat-tawaf. Tawaf dilarang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha wa qad hadat fil hajj. Jadi Aisyah radhiyallahu anha haid pada waktu haji. Maka if'ali ma yaf'alul hajj ghaira an la tatufi fil baiti hatta tathuri. Lakukanlah apa yang biasa dilakukan oleh orang yang haji, melainkan jangan engkau tawaf di Ka'bah sampai engkau suci. Ini hadis yang masyhur. Kemudian Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah menambahkan ta'liq. Wa natabarra'u bi ziyadatin mahalluha al-hajj. Ya. Jadi akan ada beberapa nanti hal ya tentang tawaf yang dilarang untuk perempuan haid nanti akan dibahas di dalam kitab Al-Hajj, kitab haji. Wa hiya anna al-haidha idza khalafat wa tafat tawaf ar-rukni lam yasihha tawafuha. Perempuan yang haid kalau misalnya dia haid kemudian tawaf sebagai tawaf rukun dalam haji, maka tidak sah tawafnya. Tidak sah tawafnya walam yujbaru bidamin inda ghairil Hanafiyah, dan tidak dikenai sanksi kecuali bagi mazhab Hanafi. Ya. Dan perempuan yang seperti ini ya, dia enggak tawaf dulu dan dia tabqa ala ihramiha. Dia tetap mengenakan pakaian ihram, jangan dibuka dulu, ya. Adapun mazhab Hanafi, mereka mengatakan yasihhu tawafuha wa yalzamuha badanah. Sah tawafnya walaupun dalam keadaan haid, sah tawafnya dan wajib atasnya untuk bersedekah 1 ekor unta. Taib. Dalam mazhab Syafi'i lagi, wala yasihhu sa'yuha ba'dahu lakinnahu yujbaru bisyatin, dan tidak sah sa'inya setelahnya.
Afwan, ini masih di dalam mazhab Hanafi. Sa'inya tidak sah setelahnya, tetapi sa'inya dia diwajibkan untuk membayar dendanya. Syat, yaitu domba. Jadi kalau misalnya tawaf, ya dalam mazhab Hanafi, tawaf sah tawafnya. Dan tidak ada apa? Dalam mazhab Syafi'i diberikan apa? Denda syat. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Afwan, dalam mazhab Syafi'i kalau tawafnya tidak sah, tawafnya dalam keadaan haid, tawafnya sah tapi tetap wajib untuk 1 ekor unta. Adapun sa'i yang 7 putaran, maka itu tidak sah dan harus diganti dengan seekor kambing. Berkata Al-Mughirah dari sahabat Imam Malik, la tushtaratu taharah bal hiya sunnah. Tawaf itu tidak disyaratkan taharah, tidak disyaratkan suci. Bisa saja dia habis kencing atau habis BAB, maka tidak masalah, itu tetap sah. Bal hiya minas sunnah, bal hiya sunnah. Taharah untuk tawaf itu sunnah. Ya. Fa in tafa muhditsan fa alaihi syat. Kalau dia tawaf dalam keadaan berhadas, maka dia wajib membayar 1 kambing domba. Wa in tafa junuban fa alaihi badanah. Kalau misalnya dia tawaf dalam keadaan junub, maka hendaklah dia menunaikan apa? Badanah, yaitu seekor unta. Berapa harga unta sekarang, ikhwan? Anak sing ngerti apa, Pak? Gak ada yang jual. Gak ada yang jual. Muskilah ente kalau di tanah Arab di sana kemudian diberi denda segitu, antum mau beli apa? Onta, kadrun, nggak ada duit. Ya, nggak ada duit. Tapi itu jadi dalam mazhab Syafi'i aja kita ikuti. Haid tidak sah tawafnya dan tidak mendapatkan hukuman atau bukan hukuman, dam, ya hukuman lah, denda, tidak membayar denda, entah itu syat ataupun badana, entah itu unta maupun domba. Ya seperti itu ikhwas kalian. Ini masa istimta, menikmati antara pusar dengan lutut. Ini kajian enaknya kalau rame. Nanti kalau misalnya rame, menikmati antara pusar dengan lutut, itu insyaallah pekan depan mudah-mudahan insyaallah ta'ala. Ramadan antum bisa hadir, Pak. Ramadan, di bulan Ramadan di sini bisa hadir. Insyaallah, tapi sore gimana? Sampai buka. Enggak menjelang banget dari jam 4 sampai buka. Kayak gini juga tapi modelnya kajiannya. Ada waktu free, sampai buka. Buka di sini. Tapi boleh ini kita buka di sini, antum buka di luar pagar juga apa-apa. Kalau antum berkenan ikut, insyaallah Ramadan kita canangkan seperti itu programnya. Karena kalau pagi ngantuk, Anda nggak yakin, bahkan Anda nggak yakin diri Anda sendiri. Ini aja nih turun hujan enak kayak gini aja udah merupakan fitnah. Allahumma shalli wa nafi'a. Tapi ini masya Allah merupakan fitnah bagi mata Anda untuk tidur. Tapi jadi kita cukup sampai sini aja. Insyaallah kita ketemu lagi besok. Ya. Besok insyaallah taala di hari Jumat, mudah-mudahan kita bisa membahas di antara kajian kitab Ad-Da'wa Dawa insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.